wabarakatuh. Terima kasih kepada Coach Tiada yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi dan membimbing kita semua dalam pelatihan paham pajak UMKM pada masa pandemi. Ini kalau di deskripsi ini bersifat diskusi dan pemahaman dasar perpajakan UMKM agar UMKM kamu dengan omset di bawah 4,8 miliar dapat melakukan pelaporan dan perhitungan pajak dengan baik dan benar. Oke, kepada teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Mohon didengarkan dengan baik pelatihan pada sore hari ini. Dan bila ingin ada yang tanyakan langsung, bisa tulis dulu di kolom komentar atau teman-teman bisa unmute, tapi jangan berbarengan, harus sabar satu. Kalau gitu untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilakan kepada Coach Tiadi untuk memulai materinya. Silakan dimulai, Coach. Oke, terima kasih teman-teman, sahabatku di rumah siap kerja. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, karena masa pandemi ini juga memberikan banyak tantangan ya, apalagi di masa pandemi. Tantangan pertamanya adalah bagaimana survival, bagaimana bisa survive di masa pandemi. Nah, survival inilah menjadi masalah buat kita. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya, hari ini adalah hari ke-7 atau pertemuan ke-7 saya di rumah siap kerja secara gratis. Minimal untuk pemahaman dulu, pemahaman belum masuk ke pelatihan ya. Kalau pemahaman itu kita sudah kuasai, maka nanti untuk pengisian mungkin ada waktunya kita akan isi dengan SPT dan ISPT. Nah, hari ini ada beberapa perubahan sebenarnya tentang PP nomor 23 tahun 2008 ya, terkait dengan tadinya PP nomor 46. PP nomor 46 ini juga diganti juga dengan PMK 117 ya. Mungkin bisa kita mulai dan kita share tentang materinya. Ini materinya. Iya. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat, masih muter. Ya, bisa melihat. Ya, selamat datang Pak Jiwan, Pak Adib Nur, Mbak Nurbadita Rahayu, dan siapa nih? Zang Canta. UKM ya, Zang Canta ya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, seperti kita ketahui bahwa saya rasa dan semua merasa bahwa UMKM sekarang satu-satunya ekonomi Indonesia yang akan bertahan di masa pandemi. Kita tahu bahwa pandemi penyakit yang bernama corona ini memang meluluhlantakkan seluruh sendi-sendi ekonomi. Tapi saya ingat kalimat dari salah satu pakar ekonomi, Pak Rizal Ramli, selama bangsa Indonesia di jalanan masih banyak tukang martabak, tukang gorengan, dan makanan lainnya, maka di masa itu pula lah Indonesia tidak bisa disebut sebagai sebuah negara yang sedang resesi ekonomi. Ya, jadi resesi ekonomi itu kalau dipastikan Kementerian Keuangan mengatakan itu resesi ekonomi, maka itu resesi ekonomi di industri ya, bukan di rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia tetap bertahan dengan yang namanya UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Ingat, kalau Bapak dan Ibu menjual martabak atau menjual empek-empek atau menjual tempe mendoan, menjual apapun, es kelapa muda, apapun dalam bentuk UMKM, maka saya pastikan bahwa
itu tidak bisa dikatakan resesi. Maka UMKM lah saat ini menjadi tiang bagi masyarakat Indonesia. Latar belakangnya mudah-mudahan bisa dilihat. Latar belakangnya yang pertama adalah PP nomor 46 yang akan diganti nanti oleh PP nomor 28 ya. Ini data APBN tapi data lama. Data lama ini ada pendapatan negara 1.500, belanjanya 1.600. Ini di 2013. Kalau di 2019 bukan 2020 ya, pendapatan negara ini terhitung sekitar 2.000 triliun. Belanja negaranya hampir 3.500 triliun. Artinya masih ada selisih sekitar 1.500 triliun. Kalau dilihat dari APBN 2013, selisihnya hanya 100 triliun. Jadi ada masalah besar di dalam APBN Indonesia. Yang dikatakan sebenarnya tadinya katanya bukan selebar itu, walaupun masih batas 3% terhadap PDB. Ya, tapi masalahnya masih ada. Ya, agak lebar antara belanja negara dengan pendapatan negara. Nah, kalau di 2013 lebarnya masih bisa kita lihat, tapi di 2019 lebarnya luar biasa. Bapak dan Ibu semuanya, sesuai dengan data UMKM di tahun 2012, kita memiliki data seperti yang terlihat di layar, ya jumlahnya mungkin 55.000. Di tahun 2012 saya mendata sekitar 150.000 UMKM, dan ini dahsyat sekali kalau untuk ekonomi masyarakat ya. Terutama UMKM yang tercatat adalah UMKM belanja online, itu yang tercatat. Data wajib pajak terdaftar yang Bapak Ibu juga ya, lihat di layar, ini yang terjadi kelihatannya 2010-2019. Tapi sampai kemarin 2018 saya melakukan sosialisasi, tidak pernah terjadi yang namanya 20 juta atau 25 juta NPWP. Tidak, sama datanya, tidak pernah berubah. Nah, ini bermasalah di negara kita. Ini bermasalah. Jadi Bapak dan Ibu kalau sebagai orang yang memiliki penghasilan, tolong membuat NPWP itu minimal, maka akan membantu masyarakat Indonesia. Dan saya yakin UMKM inilah berdiri paling depan. Penerimaan dan potensi PPH. Penerimaan dan potensi PPH di dalam daftar 2011. Ini kenapa saya pakai data lama? Kenapa? Karena di data di 2015 sampai 2019 saya belum melihat ada data yang signifikan kenaikannya. Ini maksimal perubahannya hanya 5%, maksimal perubahannya. Ya, jadi potensial penerimaan itu sekitar 62 triliun. Kalau 5% berarti sekitar 80 triliun saja. Ya, dengan tax rasio yang ada di kita sekarang adalah 0,5%. 0,5%. Kita punya tarif dari UMKM itu sekitar 0,5%. Tujuan kebijakan pajak penghasilan UMKM yaitu kontribusi UMKM dalam perekonomian sangat besar. Ya, di 2011 itu sudah ada dengungnya, bahkan di zaman Pak Soeharto, Presiden Soeharto juga sangat mendengung itu UMKM, tapi sulit untuk diungkap atau dilakukannya. Kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak sangat kecil, walaupun pada perekonomian sangat besar. Ini ada masalah nih di sini nih, berarti nih di dalam ekonomi begini, karena penerimaan 0,5%, tapi kontribusinya luar biasa. Ya, makanya ada beberapa masalahnya. Kemudahan dan penyederhanaan perlakuan perpajakan, penentuan beban pajak sesuai UMKM. Ini salah satu masalah, mudah-mudahan dimudahkan. Ya, hasil yang diharapkan WP patuh dan UMKM berkontribusi. Itu aja. Regulasi seperti yang ada di sini, ya, seperti yang terlihat. Nah, regulasinya ada di PP 46, nah ini ada PMK 2013, dan nanti saya kasih tahu ada perubahan di PP 28. Maksudnya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam penyederhanaan peraturan perpajakan.
tertib administrasi, transparansi, dan kontribusi dalam penyelenggaraan negara. Tujuan kemudahan bagi masyarakat, meningkatnya pengetahuan, terciptanya kondisi kontrol sosial. Objek pajak yang dikenai pajak penghasilan ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Peredaran bruto merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Jika kurang dalam 1 tahun, perhitungan omset disetahunkan. Untuk orang pribadi, omset dikurangi PTKP. Ya, jadi omset Bapak dan Ibu dikatakan UMKM tidak boleh melebihi 4,8 M dalam 1 tahun. Itu adalah progres dari omsetnya Bapak dan Ibu. Kalau di atas 4,8 M, maka pajaknya harus pembukuan. Kalau ini hanya peredaran bruto. Ya, ini 1% dari jumlah peredaran bruto adalah dasar pengenaan dari pajak. Ya, 1% ini dasar pengenaan hanya 1% dari peredaran bruto Bapak dan Ibu. Ya, pada saat 2010 dan 2011. Tapi sekarang dirubah menjadi 0,5%. 0,5% dan masa pandemi 4 bulan ini menjadi 0% dan dapat dana 2,4 juta. Nah, kemarin kampus saya mencari UMKM, tapi sekarang sudah mendapatkan semuanya, mendapatkan 2,4 juta tersebut. Gitu. Ya, perubahan omsetnya masih ada di PP 46, tetap di 4,8 M. Pemotongan pihak lain atas penghasilan dari usaha dapat dibebaskan persen dari 4,8 M itu. Objek yang tidak dikenai dalam PPh UMKM yaitu dokter, advokat, nah seperti yang ada di sini. Ya, ini bukan UMKM, namanya pembawa acara. Ya. Penghasilan usaha yang dikenai PPh final 4 ayat 2 dari sewa kamar, sewa rumah, jadi itu bukan UMKM itu kalau sewa kos. Sewa kos bukan UMKM. Subjek pajaknya ada 2, orang pribadi sama badan. Subjek pajak yang tidak dikenai adalah orang pribadi yaitu pedagang keliling sama pedagang asongan. Ada pajak 4 ayat 2, pasal 25 dan pasal 25 ya. 4 ayat 2. Kompensasi juga kompensasi jika Bapak Ibu membuat pembukuan, jadi bedakan Bu antara pembukuan dengan pencatatan atau pembukuan atau pencatatan ya. Pencatatan itu dia hanya mencatat tumbuh tapi pembukuan badan Ibu harus mengikuti standar. Di standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah. Itu di laporan keuangan. Untuk penyetorannya paling lama tanggal 15 setiap bulan, Bu. Menggunakan surat setoran pajak. Ya, surat setoran pajak yang sudah divalidasi NTPN. Nah, ini di tahun 2012. Sekarang harus menggunakan ISPT. Nah, ISPT. Nah, ilustrasi pertama, kita kasih contoh. Kalau untuk membuat ISPT itu gampang, ada di mudah, nanti saya akan berikan informasi sedikit, tapi nanti akan ada kelanjutannya ya untuk ilustrasi pertama. Ilham menjalankan preparasi keuangan. Omset peredaran brutonya 500 juta ya. Dengan peredaran bruto per bulan 3,5 juta. Peredaran pada
pada Januari 40 juta, pada pasar B 300 juta. Ilham meminta SKB atau surat ketetapan bersama dari pemotongan dan pemungutan. Karena peredaran usaha di bawah 4,8 maka dikenakan pajak final 1%. 2019 semua omset yang ada itu dikalikan 0,5%. Maka setiap jasa yang diberikan tidak dikenakan PPh lainnya selain PPh tadi. Ilustrasi kedua, Mira memiliki usaha garmen di Malaysia. Omsetnya ada di Riau, ada di Malaysia. Mira memperoleh penghasilan dari sewa apartemen di Malaysia. Perhitungan peredaran bruto hanya untuk usaha garmen di Riau, peredaran usaha di luar negeri dan sewa apartemen tidak dimasukkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya usaha UMKM juga di luar, nggak dipotong, Bu. Pajak di Indonesia. Pada klien PPh UMKM, tapi yang sekarang 0,5, pelaksanaan konstruksi final 1 miliar dikali 4%, 4% ini final konstruksi ya, bukan UMKM tadi. Karena ini masih di bawah 4,8 masih bisa. Kalau ini konstruksi, walaupun dari 1 miliar dia menggunakan PPh final. Nah, kalau untuk jasa konsultasi dikenakan pajak tidak final dan tarifnya nanti di dalam tarif proporsional. Ya. Nah, untuk berikutnya ini bagian daripada tarif pajak penghasilan bagi UKM yang tahun PP nomor 23 tahun 2008. Nah, ini ada benar-benar pajak di kita, kemana larinya ke kementerian yang ada di sini. Nah, ini caranya, ini sebelum Juli 2013, tadi yang 2011-2012. Tadi saya kasih tahu penghasilan bruto dikali norma, dikurangi PTKP, dikali tarif progresif sampai dengan 30%. Nah, sebelum 3 Juli 2013, penghasilan bersihnya berapa, hitung persentasenya, dikali tarif PPh-nya 25%. Turun tuh, dari 30 ke 25. Nah, dengan berlakunya PP nomor 3 2013 yang tadi, penghasilan bruto langsung dikalikan 1%. Nah, kini tarif turun menjadi 0,5%. Itu untuk mendorong masyarakat memberikan keadilan, kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, memberi kesempatan berkontribusi bagi negara, pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat. Subjeknya orang pribadi, ya, badan usaha. Ya, WP tidak dikenai PP ini WP yang memilih untuk tidak dikenai PP pasal 17. WP badan yang memperoleh fasilitas, badan usaha tetap, CV dan firma. Ya, CV dan firma tidak dikenakan ini. Nah, objeknya adalah ini, penghasilan dari usaha, peredaran bruto tidak melebihi 4,8, omset di total dari seluruh gerai. Peredaran bruto tertentu, jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha termasuk peredaran bruto dari cabang. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya dari cabang, semuanya dihitung. Semuanya dihitung, tidak bisa tidak dihitung. Yang bukan objek pajak, penghasilan dari luar negeri, penghasilan dari jasa dengan pekerjaan bebas, yang dikenai PPh final, yang dikecualikan sebagai objek pajak. Pelunasannya setor sendiri, Bu. Saya sama bikin bupotnya. Bupotnya ada formnya tersendiri. Hanya tinggal menghitung saja. PP berlaku mulai tahun 2018. 0,5%. Nah, manfaatkan untuk turun membangun bangsa kita bersama-sama. Bapak dan Ibu, demikian yang saya bisa sampaikan. Saya buka forum tanya jawab kepada Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa menjadi masukan agar bisa membuat laporan keuangan atau laporan perpajakan. Silakan. Terima kasih. MC tidak ada.
Kalau tidak ada, saya berikan waktu untuk teman-teman semuanya kalau ingin berdiskusi dengan saya. Mohon maaf, lampunya agak gelap, jadi wajah saya mungkin hanya kelihatan di kacamatanya saja. Silakan Bapak dan Ibu. Halo. Halo. Ya. Halo teman-teman, ayo jangan ragu-ragu. Iya, ada Coach Jadi nih. Ya, silakan. Bisa di-sharing-sharing juga gimana perkembangan usahanya gitu mungkin. Ya Coach, seperti itu boleh ya? Ya, silakan. Ayo Mbak Rahayu, Mas Rizky, Iya. Mas Saya Adib Nur, baru pemanasan aja itu. ya, Saya Sang baru Jaka. pemanasan saja, belum panas. Iya. Tapi saya menunggu dari teman-teman sekalian. Ya, mungkin ada yang bisa di-sharing. Mungkin bisa dari Mas Adib Nur Ya, kali ya. mungkin bisa ada yang di-sharing apa yang dilakukan oleh kita sendiri Halo Mas Adib Nur, di memungkinkan nggak untuk iya. sharing? Mbak Rahayu, Rizky, Fauzi. Nah, ini Adib Nur, dia bertanya via chat, Coach. Izin tanya, kadang kan ada usaha rintisan yang didirikan tanpa pengetahuan perpajakan seperti ini. Seperti ini itu seperti apa ya maksudnya? Ada apa konsekuensi bila usaha ini ditinjau pemerintah? Oh mungkin UMKM ya, Coach. Ya. Kalau saya lebih nyaman mungkin kita bisa langsung komunikasi secara langsung. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kalau nggak apa-apa kalau ada chat. Nah, tapi kalau ingin komunikasi langsung silakan, karena memang kan ini harus kita pahami bersama. Ya, untuk saya bisa menjawab, kadang usaha rintisan yang didirikan tanpa pengetahuan pajak ya. Apa ada konsekuensi bila usaha ini ditinjau oleh pemerintah? Kalau ditinjau tidak. Kalau kesadaran iya. Ya, pemerintah tidak mungkin untuk meninjau yang di bawah 4,8 M. Tapi pemerintah tahu mana yang memiliki penghasilan, karena seharusnya Anda melapor kalau Anda sudah mendirikan dan memiliki NPWP. Minimal Bapak dan Ibu memiliki NPWP dulu. Kalau tidak memiliki NPWP, itu adalah bagian daripada tidak patuhnya kita terhadap bangsa dan negara. Kalau sudah mempunyai usaha, punya NPWP, maka usahanya masih di bawah PTKP, maka Bapak dan Ibu bisa mencantumkannya di dalam SPT dan nol berarti, atau nihil. Ya, nihil, tidak harus membayar apapun tapi hanya melapor saja. Itu hanya melapor saja. Kalau ditinjau oleh pemerintah, saya rasa tidak. Jauh ditinjau langsung tidak akan ada begitu. Tapi kalau diberikan diharuskan memiliki kesadaran, ya, karena ini UMKM, masih kecil sekali UMKM. Silakan. Kita butuh keaktifan teman-teman, karena di daftar ada 11, tapi yang baru hadir baru 4. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Jual beli online furniture tetap itu namanya PPN e-commerce. Yang saya nggak tahu juga itu e-commerce-nya seperti apa. E-commerce itu PPP-nya, PMK-nya tarik ulur. Tadinya diberikan, terus tiba-tiba tidak. Tadinya diberikan, terus tiba-tiba tidak, gitu. Jadi 2 kali tarik ulur untuk jual beli online. Ya, tapi kalau umpamanya ada PPN, ketika barang itu dijual dan Anda mendapatkan penghasilan, maka itu sudah harus mengeluarkan PPN. Ya, bukan PPh yang lain, PPN. Tapi kalau di PPN-nya tidak dihitung, Bapak dan Ibu ingin PPh-nya saja atau penghasilan, all penghasilan, maka itu harus menggunakan pencatatan, maka dihitunglah PPh-nya, PPh UMKM-nya. Demikian. Mudah-mudahan kita bisa sharing, teman-teman. Silakan. Tadi ada yang masuk, sekarang nggak ada yang masuk lagi. Tadi ada daftar 11, tapi ini masih 4.
Jadi saya harap ada timbal balik langsung. Rizky Fauzi, Nurmadita Rahayu, tidak kelihatan kemana, sama-sama Mas Adib. Rizky Fauzi, Nurmadita Rahayu, nih yang canta, Zang canta, iki siapa iki? Silakan Mas, bisa dipandu. Saya akan refresh dulu dengan beberapa materi perpajakan terkait dengan SPT ya. Saya refresh dulu sebentar. SPT SPT 1770. Tidak. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ingin bertanya? Halo? 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 Full tank ini. Halo, halo? Halo teman-teman, mungkin ada yang mau tanyakan pasiennya. Mbak Rahayu, Mas Rizky mungkin, dan Ya. yang sang cata nih. Ayo dong interaktif biar lebih semangat lagi pelatihan kita hari ini. Iya. Agar kita interaktif sedikit, biar kita bisa kok pendiam ya. Apa yang bisa menjadikan masalah buat Bapak dan Ibu semuanya gitu. Karena Ya. saya tidak tahu masalahnya apa, Mungkin teman-teman karena berencana tidak mau mungkin juga buka kalau mall, kan? Bisa juga di-sharing. ya, bagaimana? Mungkin teman-teman yuk ada yang mau Pendiam ya. di-sharing mengenai usahanya. Atau mungkin Saya masih saya ada mau materi yang ingin disampaikan mungkin? ya, saya ada materi satu lagi untuk melihat bagaimana cara pengisian SPT manual ya, bukan ISPT. Nanti kalau ISPT ada waktunya sendiri. Saya sedang buka dulu SPT manualnya, mohon ditunggu. Sambil menunggu silakan kalau ada yang ingin berdiskusi dengan saya persilahkan. Kalau sambil menunggu saya akan berikan materinya lagi. Jadi kita bisa lihat SPT itu apa. Sudah saya klik tadi.
Saya lanjut. Ini materinya. Nah, ini mudah-mudahan terlihat. Nah, ini adalah SPT PPH 1770. Ya, dari usaha atau pekerjaan bebas kita bisa masukkan ke sini. Ya, teman-teman, ini tahun pajaknya berapa? Misalnya 2020. Ya. Nah, dari tanggal 1 sampai dari bulan pertama maksudnya sampai bulan ke-12. Ya, pembukuan atau pencatatan, kalau UMKM pencatatan. Setiap pembukuan bukan. NPWP-nya diisi. Satu, 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 satu. Ya, nama wajib pajaknya tadi Mas Ajib misalnya. Ajib. Ini ininya langsung aja. KLU-nya jangan lupa kelompok usahanya apa. Bapak dan Ibu ini hidup berpisah, pisah harta atau bagaimana? Ataukah dalam satu kartu keluarga? Nah, NPP-nya ada nggak NPP pasangan? Kalau tidak ada, maka akan disebut hidup bersama, harta bersama. Hidup bersama, harta bersama, yang HB. Nah, nanti Bapak dan Ibu buat pencatatan. Nah, pencatatan ini dibuatnya dengan omset ya. Misalnya omset itu adalah semua pemasukan sebelum biaya. Semua pemasukan ditulis sebelum biaya. Jadi bukan pendapatan, semua masukan langsung dikalikan 0,5. Contoh, kalau per bulan Bapak dan Ibu jualan gorengan, 0,5%-nya berapa? Gitu. Kalau bukan jualan gorengan atau jualan yang lain online gitu, per bulannya berapa dicatat pendapatannya, maka dapat 2000 tahun 2020 bisa ditaruh di sini. Ya, diletakkan di sini. Misalnya per tahun itu pendapatannya 120. Ya, maka 120. Zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Nggak ada zakat, maka tidak ada, maka sama 120. Ya. Nah, sekarang PTKP Bapak dan Ibu, PTKP itu sudah tahu 4,5 juta rupiah per bulan. Per tahunnya 54 juta. Nah, jadi Bapak dan Ibu kawin kah? Punya anak berapa? Maksimal 3. Nah, kawin maksimal 3, maka ini dihitung berapa. Kalau tidak kawin, untuk 0, TK 0, belum kawin, belum nikah, TK 0 tidak ada tanggungan, maka hanya diminta 54 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya dikurangi. Begitu. Ya, PPh terhutangnya berapa? Nanti dihitung PPh terhutangnya. Artinya berapa PPh terhutangnya tadi? 0,5% dikali 66 juta. Oh, salah. Dikalinya salah. Bukan dikali, bukan begini. Nah, kira-kira begini. Inilah yang harus dibayar per tahun. Ya, tinggal ditanda tangan aja di sini. Nah, udah lembarannya hanya ini.
Nah, nanti Bapak dan Ibu kalau membayar, lembaran tambahannya adalah SSP, Surat Setoran Pajak. Sampai sini Bapak dan Ibu silakan untuk berdiskusi dengan saya. Silakan. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Saya persilahkan. Boleh dibuka saja kameranya, nggak apa-apa. Nurmadita Rahayu, Rizky Fauzi, teman-teman semuanya, boleh dibuka saja. Tadi sudah masuk kok, keluar lagi, ada 11, tapi ini cuma 4. Ya. Monggo silahkan. Saya butuh sharing dengan Bapak dan Ibu semuanya, agar kita bisa mengerjakan secara bersama-sama. Ya, boleh langsung aja, dibuka aja. Dibuka aja Ya, mic-nya, nggak apa-apa. Buka aja mic-nya. Iya, mungkin teman-teman lagi ada kegiatan juga, mungkin coach ya, mungkin masih ada yang di. Oh, lagi kegiatannya. Iya, Oke. aku bacain aja. Iya, oke. Saya coba jawab ya, Mohon izin dari bertanya, apakah marketing, affiliate, dan dropshipper juga termasuk wajib pajak? Mohon, saya belum begitu paham tentang itu. Oke. Oke, Mohon izin nomor bertanya. Nama saya Diki, Mas Diki ya. Oh ya, Mas Diki, affiliate, dropshipper juga termasuk wajib pajak. Semua yang berpenghasilan WP, ya, semua yang berpenghasilan WP, itu masalahnya. Kalau semua WP, maka kalau Bapak dan Ibu memiliki penghasilan, maka minimal harus memiliki NPWP dulu. Ya, kalau ditanya WP, saya akan jawab semua yang berpenghasilan adalah WP. Tidak ada tidak WP. Berpenghasilan 100.000 pun, misalnya per bulan bisa menghasilkan 200 atau 1 juta lah ya, menghasilkan 1 juta dari usaha, itu kita adalah WP. Nah, kalau sudah WP maka wajib untuk membuat laporan. Kalau ditanyakan apakah kita harus membayar pajak untuk marketing dan dropshipper, membayar ya, bukan WP. Nah, kalau membayar maka harus melihat dulu apakah melebihi PTKP ataukah tidak. Kalau tarifnya ditentukan dari apakah dia di atas 4,8 ataukah di bawah 4,8. Nah, itu. Kalau WP, semua yang memiliki penghasilan adalah WP. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nurmadita Rahayu, sore coach, saya izin bertanya, untuk pelaporan SPT tahunan, dokumen yang dilampirkan apa saja? Tergantung yang ingin pelaporannya ya. Pelaporannya apa? Kalau di UMKM itu membutuhkan laba rugi minimal. Yang kedua adalah neraca. Yang ketiga adalah SSP. SSP berarti harus lapor dulu, harus setor dulu. Setelah disetor, maka SSP-nya lampirkan ke dalam SPT. SPT dan dua laporan tadi, laba rugi dan neraca. 3 laporan itu diklik, dimasukkan ke dalam satu SPT, maka itu yang dilaporkan. Tapi minimal untuk laporan SPT adalah laporan keuangan, neraca dan laba rugi. Itu minimal. Ya, itu yang harus dilaporkan kepada kantor pajak.
Begitu. Silakan kalau ada lagi. Ya, terima kasih. Ya, bertanya lagi, kalau metode pencatatan juga melaporkan laporan keuangan. Saya belum paham ini. Maksudnya apa ini? Metode pencatatan. Nah, kalau pencatatan itu dia mencatat ya itu adalah laporan keuangan, tapi namanya bukan neraca, hanya laba rugi saja. Ya, kalau dia mencatat ya hanya laba rugi saja. Ada biaya, ada pendapatan, itu minimal kan itu. Tak mungkin tidak ada biaya, tidak mungkin tidak ada pendapatan, pasti ada. Gitu. Tapi dalam suatu UMKM atau usaha masih mungkin dia tidak punya aset. Asetnya bisa saja diberikan kepada orang lain atau diambil orang lain atau dipinjamkan orang lain maksud saya. Nah, bisa saja asetnya seperti itu. Tapi kalau minimal laporan ya laporan keuangan yang harus dilampirkan ya minimal laba rugi itu minimal walaupun dia pencatatan. Ya, karena mau diketahui pendapatannya berapa, biayanya berapa, laba atau ruginya berapa, maka itulah menjadi dasar pengenaan pajak. Demikian Mbak Nurmadita. Oh, malah makin berkurang nih. Silakan, ada lagi? Saya berikan 2 itu, tapi kalau ISPT mungkin agak nanti harus dibahas secara full ISPT untuk UMKM. Nah, itu nanti akan kita bahas full untuk UMKM. Silakan, masih ada waktu 10 menit lagi untuk kita discuss. Boleh dibuka itunya apa namanya mute-nya. Silakan. Teman-teman mungkin masih ada di mana gitu. Mas Ajib, Mas Adib ya, Mas Adib Nur, Mas Diki, Mbak Rahayu atau Bu Rahayu, silakan. Terima kasih. Hanya 2 itu dulu mungkin yang bisa saya berikan, tapi ada beberapa lagi yang ada beberapa contoh. Sebentar sambil diskusi boleh. Nah, ada beberapa yang saya sampaikan. Fungsi SPT mungkin belum tadi ya. Fungsi SPT. Nah, ini fungsi SPT. Pengertian SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. Ya. Terus fungsinya sebagai sarana WP untuk lapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak. Ya, terus berikutnya PKP. Ya, atau pengusaha kena pajak atau pemotong atau pemungut pajak. Syarat-syarat surat pemberitahuan yaitu SPT dikategorikan lengkap apabila memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan. Adapun syarat kelengkapan baik atas pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai. Jenis-jenis SPT ada 1771 untuk badan, 1771S untuk badan uang dolar, OP, WPOP 1770 yang tadi saya sampaikan. Untuk yang OP sederhana 1770. Ya, terus SPT yang sangat sederhananya lagi 1770 SS. Jadi ada 3 untuk jenis SPT 1770. Terus SPT masanya, masa pajak untuk 1721, 111 bisa dilihat. Ini beberapa macam SPT. Ya. Nah, kriterianya WP dengan kriteria tertentu dengan dapat melaporkan beberapa masa pajak.
WP PPh tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT. SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan, ya. Terus SPT lainnya seperti yang terlihat di layar, Bapak dan Ibu semuanya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi silakan, masih ada waktu sekitar 5 menit, Bapak dan Ibu, saya persilahkan. Tidak ada? Coach, pertanyaan itu maaf Coach, jadi izin lagi tentang yang dilaporkan itu pendapatan atau penghasilan, kata Zang Jata atau Mas Diki tadi. Oh iya, tentang yang dilaporkan itu pendapatan atau penghasilan. Kalau penghasilan mungkin yang Zata ini menganggapnya gaji kali ya. Kalau pendapatan seluruh yang didapat ya, gaji termasuk dari usaha sendiri. Nah, kalau dalam pajak semuanya yang kita dapat pendapatannya, gaji pun kita hitung, itu pun juga kita hitung pendapatan dari usaha lainnya. Ada semuanya di dalam SPT tadi. Jadi yang dilaporkan adalah pendapatannya. Nah, kalau penghasilan saya rasa itu hanya gaji kemungkinannya. Kalau gaji iya pasti itu sudah pasti. Tapi kalau pendapatan adalah gaji dengan di luar gaji, maka itu saya pastikan akan diberikan, ya, akan dipungut oleh pajak, dan pajak harus melihat dan menghitung lagi, karena memang kalau dihitung oleh UMKM mungkin agak rumit ya, makanya kita harus belajar juga laporan keuangannya. Kemarin saya sudah berikan dan sekarang adalah perpajakannya. Jadi kalau ditanya pendapatan atau penghasilan, maka pendapatan yang paling tepat, ya, bahwa seluruh pendapatan yang kita miliki harus dilaporkan. Demikian. Halo. Oke, terima kasih juga. Yang lain? Ada lagi? Ini apa kegiatan teman-teman ini? Usaha atau apa? Yang Canta kegiatannya apa? Oh, bekerja di mana? Rumah Dita bekerja di mana? UMKM makanannya apa? Masakan Padang kah? Atau warung Tegal? Atau apa? UMKM makanan ringan. Oh, marketing affiliate ya. Marketing. Asuransi. Oke, asuransi.
asuransinya apa? Prudensial atau Allianz? Ya, ya Mbak. Makanan ringan itu apa? Keripik, snack ya? Keripik paling ya? Atau apa? Atau snack berat apa? Marketing affiliate itu seperti apa ya? Marketing developer kah atau apa ya? Saya belum paham tuh. Tapi marketing yang pasti ya, pemasaran. Asuransi di kantornya ataukah memang agent ataukah asuransi? Nah, kalau asuransi di kantornya mudah-mudahan tetap sukses. Nah, ini makanan ringannya juga luar biasa ini Ibu. Nah, jadi dipelajari juga untuk pajaknya, jangan sampai tidak. Kalau kecil pendapatannya ya pasti kan pajaknya juga tidak ada. Tapi kan teman-teman membantu memiliki uh, itu ya, memiliki minimal NPWP dulu, tolong NPWP-nya diberikan atau dibuat. Baik, terima kasih Mas. Sudah mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi. Mas Adib apa nih usahanya? Kerjanya apa? Wow, di mana? Di mana? Tahu mana? Di mana? Lokasinya di mana? Tahunya warna putih. Oh, di Jepara. Jauh ya. Jauh. Mas Adibnya di Jakarta ya. Oh, tahu putih. Tahu putih. Oke. Siap, siap, siap. Luar biasa, luar biasa. UMKM semua ini ya. Yang Canta juga UMKM nih. Yang Canta UMKM juga kan ada UMKM-nya atau gimana? Atau hanya marketing saja? Kalau ada yang belum paham dipersilakan, masih ada waktu 2 menit lagi. Silakan apa yang belum dipahami, ini baru pemahaman awal, minggu depan kita isi. Kita studi kasus. Yang gratis hanya sekarang, nanti akan ada di luar dari gratis lagi. Halo? Halo? Oh, merchannya apa? Merchannya apa? Jadi tidak ada gaji pokok ya? Tidak ada gaji pokok ya? Oh, nggak dapat kapok. Berarti memang harus ini lagi, harus jualan lagi, karena nggak bisa begitu saja. Mudah-mudahan bisa. Ya, terima kasih Mas. Oke, Coach Jadi, terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga teman-teman ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Gimana Coach, ada kesimpulan mungkin sebelum saya tutup kelasnya atau ada closing statement? Oke, kesimpulannya pertama adalah sebagai warga negara mohon untuk membuat NPWP. Kalau kita sudah memiliki penghasilan, setelah membuat NPWP, tolong dilaporkan. Itu saja. Jadi mudah-mudahan kita bagian daripada bangsa Indonesia. Ya, terima kasih Coach. Dan sehat selalu. Saya izin tutup dulu Coach kelasnya. Terima kasih kepada Coach Tiadi ya yang telah meluangkan waktunya berbagi ilmu kepada RS kawan pada kelas sore hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir. Semoga ilmu bermanfaat bagi kehidupan kalian semua. Oke, sebelumnya teman-teman bisa, jangan kita ada live duluan. Teman-teman bisa kasih review kelas ini pada dashboard kalian. Nanti kalian akan mendapatkan poin. Yang poin itu
poin itu bisa kalian gunakan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang lain di rumah siap kerja. Jadi diharapkan sekali teman-teman untuk mengisi review kelas pada sore hari ini. Oke, caranya kalau nggak tahu caranya ada di postingan Instagram rumah siap kerja. Oke, bisa banget cek di rumahsiapkerja.com, di sana dalam pekerjaan teman-teman bisa apply sesuai minat dan bakat teman-teman. Oke, mohon maaf segala kekurangan pelatihan pada sore hari ini. Terima kasih pada Coach Dede dan teman-teman semua. Stay safe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Coach. Thank you. Sukses semuanya. Tetap sehat. Ya.